hafal Al-Quran? Angkat tangan. Anda menjawab. Ya benar. Itu dimaksud Pak Budi. Jawab Mas. Karena khuluquhul Quran. Karena Khuluquhul Quran. khuluquhul Quran. Bagus. Ada jawaban lain. Luar biasa jawaban itu. Angkat. Benar ya. Kenapa harus hafal Quran? Angkat tangan. Kalau ditanya baru tadi tak singgung itu Pak. Apa Ustaz? Ustaz. Kalau saya karena sebagian dari Quran yang terutama yang 30 kalau saya Jangan. pakai untuk sholat jadi harus hafal. Oh, Nah, karena salah apa ayatnya seringkali dipakai sholat, maka harus hafal. Gimana kalau nggak hafal ya gimana mau sholat baik gitu ya? Ada lagi Ustaz Budi? Biar cocok. Orang tua saya tidak pernah kota besok. Masya Allah, bagus anak-anak. Ya. Satu lagi. Silakan Bu Ustaz. Kalau saya sudah cita-cita dari kecil. Sudah cita karena oh itu untuk Ustazah dong. Oh iya karena bagian dari cita-cita ya. Bagus Ustaz terakhir. Ya, karena ini yang kita ajarkan Al-Quran. Karena yang kita ajarkan Al-Quran sehingga harus hafal gitu ya. Walaupun sedikit. Walaupun sedikit. Kalau yang diajarkan ya, les kali. Baik, yang jawabannya sama tak kasih hadiah. Saya punya jawaban 2. Salah satu kalau salah 3 sama semua tak kasih hadiah. Yuqalu li sahibil Qur'an iqra wartaqi warattil kama kunta turattil fid dunya fa inna manzilataka inda akhiri ayatin taqra'u. Iqra ay ihfal. Sudah saya tafsirkan Pak Ustaz Mirza. Yang hebatnya Ustaz Mirza urusan gini-gini. Gitu ya. Ini ternyata ay ihfal, hafalkan. Karena suatu saat nanti di surga itu tingkatan surganya itu disesuaikan dengan akhir di mana dia menghafal ataupun membaca dengan baik. Tentu dengan segala ketulusan, nggak sekedar baca hafal saja, tapi juga didalami dan dijalankan. Lah, maksud saya bukan hadisnya, tapi catatan ini loh, Shahihul Quran itu loh, yang dinamakan Shahih al-mulazim fi ayyi makan wahim. Dia akan senantiasa bersama kapanpun dan dimanapun. Sehingga apa? Zaman sekarang ini nih ya, kalau pas berangkat kerja, berangkat kuliah, berangkat sekolah, berangkat ngajar, kena macet, yang seringkali kita lakukan apa? Tin, wah cepetnya dan seterusnya. Kalau nggak gitu meneng tapi gelendem, sumpek nang jero hati. Daripada sumpek mending murojaah. Kalau nggak hafal kan buka sih, ibu mau setengah jalan kowe Bismillahirrahmanirrahim. Hafal Quran nggak usah buka, gitu ya. Nah, yang menjadi tolak ukur utama adalah Shahihul Quran. Bagaimana kita dijadikan sebagai sahabat Al-Quran yang senantiasa selalu bersama dimanapun dan kapanpun. Tentunya juga di tempat-tempat yang baik. Ya jono jeding lah enggak ya? Gitu ya. Nggak ada yang sama kan? Hadiah nggak keluar. Nah, itu tak apa? Ah, mau salah dewe berarti. Iya, Soalnya sudah jenengan juga telat. ya, oke. Loh, kok bisa aku sih telat? Oh iya, emang tak telat kan, Pak? Oh iya, oke. Yang kedua, al-karamatu dunyan wa barzakhon wa ukhron. Dimuliakan sama Allah. Di mana aja? Di dunia, di alam barzah dan ya. Saya urut dari akhir. Wa ukhron, nggak usah dibantah, kita semua sudah paham. Apa namanya? Man qara'a harfan fi kitabillah falahu hasanatun wal hasanatu bi asyri amsalihha. La aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Maca iku sak huruf 10 kebaikan. Apalagi hafal bisa banyak kebaikan yang kita dapatkan tanpa harus melihat kan gitu. Karena dimanapun dan kapanpun ini kita bisa murojaah. Nah akhirnya apa di akhirat? Ya sudah pasti. Kalau di akhirat sudah pasti surga jaminannya. Mudah-mudahan kita sebagai menghafal Al-Quran dijamin Allah untuk masuk surga. Tapi ada satu keterangan dari guru saya dulu itu yang
luar biasa menggugah atau mengingatkan ya. Suatu saat itu, maaf ya, ini bukan apa namanya itu? Menyeramkan itu, menakut-nakuti. Nah itu ya, enggak, bukan menakut, tapi ini untuk para penghafal Al-Quran itu agar mawas diri. Karena apa? Keterangan guru saya itu, Masya Allah, suatu saat itu akan terjadi gejolak, banyak orang hafal Al-Quran tapi banyak yang masuk neraka penghafal Al-Quran itu. Nah, baik satu-satunya. Oleh karena itu, mari bersama-sama anak-anak tidak hanya baca Quran, hafal Quran, sekaligus mengamalkan Al-Quran. Begitu ya. Ukhron jelas. Wa barzakhon, mana yang menafikan cerita itu orang hafal Al-Quran. Pernahkah mendengar atau melihat orang hafal Al-Quran itu kain kafannya utuh? Pernah dengar cerita itu? Pernah, dan sering saya melihat dengan mata kepala sendiri. Saya ndredeg ternyata bener, selama nggak cerita tok. Ono guru ngaji tuh. Ya apalagi nggak seberapa. Dia sakitnya itu budi kenues, tapi dia ikhlas. Waktu digali kuburannya sudah bertahun-tahun. Gali untuk tetangga samping, tak lihat utuh, saja bersih. Orang hafal Al-Quran. Nah, mudah-mudahan kita termasuk itu. Amin. Ya. Lah ada lagi teman saya tuh, yang namanya panggilannya Ohang, ya Ahong, Ohang. Suatu saat teman kuliah, tapi kakak kelas, dia kecelakaan di Pasuruan bersama pacarnya. Sebenarnya nggak pacarnya, dianya nggak merasa, tapi sing wedok itu kepedean gitu. Iya benar, ngomong aku, pokoknya kayak nempel gitu. Nah, kecelakaan sana, setelah itu ininya pecah nih, kepalanya pecah. Ya nggak pecah, enggak, bocor. Nah, darah di kepala itu kan mesti bercucuran ya, dan sulit dihambat kan itu. Darahnya itu terbentuk lafaz Allah, gitu ya. Lah suatu saat kita langsung meluncur ke rumahnya. Sampai ke rumahnya jenazahnya sudah nggak ada. Kita semuanya banyak takziah itu kecelik kabeh. Ini orang Jawa semua kan? Kecelik tahu semua ya? Iya. Nah kecelik kabeh ternyata apa? Jenazah ini sudah ke makam, yang antarkan sedikit. Padahal kata kiai itu, para ustadz itu, untuk memberikan tanda orang baik dan tidak itu lihat berapa banyak yang menyolati kan gitu ya. Dia waktu itu yang nyolati sedikit. Tapi kayak nih jenazah itu kok cepet gitu loh. Nah, husnudzon kita itu Allah yang rindu. Oke ya. Nah, terus ketika itu kita di sana hanya dapat cerita tok. Kalau itu ramai itu gaduh itu, tak kira gaduh itu mana sih jenazahnya ngono. Ternyata sudah ke sana. Yang kedua ketika memandikan, saudara, kan sudah saya bilang tadi, kalau yang bocor kepala itu menghafalnya sulit tuh. Tetangga saya kecelakaan itu diangkut berapa kampas itu, nggak mari-mari itu kopulame. Akhirnya terakhir dipakai plastik. Itu tetangga saya itu enggak, saudara. Lah itu enggak. Pas dimandikan, ya sekedar diusap aja kayak orang mandikan biasa. Ya enggak keluar lagi, kapas enggak ganggu, enggak dipakai, orang sudah enggak ada lagi. Segitunya. Saya tahu cerita anak itu luar biasa, itu bukan, setelah itu enggak. Saya tahunya dulu itu ada tabloid Hidayah, tahu tabloid Hidayah itu? Yang zaman old itu paham dia? Enggak sih, saya masih muda juga. Tabloid Hidayah dulu, dia masuk tabloid Hidayah. Di situ dikisahkan ada mahasiswa penghafal Al-Quran. Loh, hafal Quran ada ya? Saya nggak tahu selama ini bergaul itu. Gitu saudara. Jadi sehari-hari, gitu ya. Sehari-hari kita kaos oblong, dianya itu kaos oblong, terus celananya 3/4, pakai headset gitu ya. Itu, pokoknya ganteng, mau baca itu ganteng orang itu. Terus idaman para wanita itu. Beneran tuh agak seneng. Senengannya marung. You know marung? Yes, I know. Iya. Marung, saya pernah suatu ketika di warung lihat selalu dia di pojokan itu sambil ngerokok santai komat kan. Dia tak pikir mungkin ini nyanyi deh. Dia selalu menyendiri. Berarti bisa jadi murojaah tuh. Oke ya. Tapi dia nggak memperlihatkan kalau dia hafal Quran. Ternyata di rumah itu yang setor banyak ketika liburan kuliah itu mesti yang setor di rumah banyak. Lu malah keren. Ustaz Baihaqi kok malah menampakkan diri mengisi pelatihan
Ya apa tambah riya? Ini terpaksa Ustaz ya, karena jadi PJ tahfidz mau nggak mau harus menyampaikan gitu ya. Jangan dipandang wah ini tambah apa namanya? Tambah pamer enggak sebenarnya gitu. Orang tahu. Ora ya, tenang aja Pak Budi ya, beres ya, aman. Teman. Oke lanjut. Nah ini Bapak Zafon sekarang kita ke dunian. Nah dunian ada beberapa hal ini. Oh iklan dulu dong, dari tadi tegang aja. Relakah kita menunda hingga kerinduan itu muncul di kala penglihatan sudah tak lagi kompak? Nek gak apal yang ini kini tuh Nek apal gak usah lihat Quran, langsung aja Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala rabbuka ngaren ya. Ini namanya iklan yang bermanfaat, oke? Iya. Oke lanjut. Nah ini nih KIFC, harga paket mulai 10.000. Hafal surat Al-Mulk gratis. Oke ya, hafal Al-Mulk gratis. Trainer Madiun gak hafal Al-Mulk, gak mungkin. Hafal Al-Mulk aja dijamin sama Allah makannya. Oke ya, ini tahu ini namanya sesar, tahu goyang sesar dulu itu loh. Dari kayak FC deh, Trans 7 itu loh. Iya. Setorang gak tahu nonton TV. Nah, ya. Jadi ya, dia bikin KIFC hafal surat Al-Mulk gratis makan. Ustaz hafal Al-Mulk dijamin sama Allah makanya berangkat ke Jakarta sana. Ya. Berat di ongkos. Lanjut. Nah, kalau ini lebih dekat ini Jakarta kan? Ini di Jogja loh, tak kasih tahu. Tapi nggak tahu Jogjanya mana. Jumat Barkah, hafal Al-Mulk gratis free mie telur dan es teh loh. Jumat Berkah. Pas kan ya. Ustaz lapar dijamin perutnya sama Allah. Ke sana ke Jogja sana. Gratis mie telur dan es teh. Lagi nih. Nah, ini bakso apa ya? Bakso Arema. Ini ekstrim lagi tuh. Hafal Quran gratis selamanya. Kurang apa coba? Nah, hafal Quran gratis selamanya. Ini di mana ini? Malang. Enggak salah di Jogja kok. Arema. Hanya baksonya aja Arema. Beso. Nah, ini tempatnya di selatan Keraton Jogja. Dia mantan PNS. Nah, ini kalau lebih dipertegas, nah ini dia. Namanya Pak Rahmat Nur Hidayat. Ini artikel tahun 2019. Itu tempatnya di Keraton bagian selatan pojok. Ada pengalaman menarik dari beliau nih. Suatu ketika ada study tour di Museum Jogja, gitu ya. Ada study tour, rombongan satu atau 2 bis, 1 bis kan? Enggak ada 2 bis atau 1 bis. Lah situ masuk ke keraton, setelah itu keluar lagi, anak kecil-kecil tuh anak SD tuh, lihat kebetulan kok pas di sudut selatan kelihatan ini nih, kayaknya baru datang, baru jam 11 lagi. Wih, masih banyak ini dagangan tuh. Langsung diserbu si kecil-kecil tadi. Ada tulisan ini menarik ya, hafal Quran gratis selamanya. Wah, langsung serbu deh. Pak, aku hafal anak boleh wes gitu. Seluruh seluruh ya entek lah ludes lah anak sebis. Apalagi 2 bis misalnya. Langsung entek tapi dia pulang dengan senyuman. Karena apa? Alhamdulillah hari ini daganganku laris oleh anak yang tidak punya dosa yang hafal Al-Quran. Karena apa? Tanpa tes Ustaz enak kan? Ayo baca nambah dulu, enggak. Aku hafalnya nambah Ustaz, ayo silakan. Nah, oke ya. Nah, pulang itu senyum tuh, masya Allah. Ya luar biasa lagi. Tiap pagi itu ada langganan mak-mak, mbah-mbah tiap pagi ngaku hafal Quran terus. Jadi sarapan itu terus gak ada dites ya. Suatu saat nggak ada dia bertanya-tanya. Suatu saat itu saya rindu gitu. Jadi di artikelnya saya rindu dengan apa namanya kakek yang setiap pagi itu dia minta sarapan bakso gitu. Karena dia ngaku sudah hafal Al-Quran. Ya, notono pengen bakso, boci ono tangga ya. Nah, gitu. Nggak usah dites, sudah tenang aja ya. Nah, maksud saya kalau bisa terinspirasi dari dagangannya, jangan menjadi pembelinya. Terus setelah ini saya buka lapak untuk hafal Quran selamanya. Oh, saya jadi pelanggan, saya tenang aja. Ya. Gitu ya. Baik, nah kalau ini terakhir saya waktu ke mana? Waktu ke ini di Bungur, nggak tahu sekarang nggak ada kan? Waktu saya berangkat ke mana itu? Ke Kalsel. Ada nih. Hafal Quran gratis, bakso lontong hafal Quran gratis, dan tak foto. Wih, keren tak foto. Mas, ini mas. Apa?
hafal Quran ya? Enggak, tenang aja, enggak tak tes kok, makan aja. Enggak Pak, saya mau berangkat. Wah, kontrak gratisan ya gitu ya. Lah, Trainer gratis. uang terus bisa. Angel. Nah, gitu ya. Ini maksudnya satu salah. Soal perut Allah sudah jamin. Dan ini contoh kecil saya yakin contoh kecil. Suatu saat saya berharap suatu saat mudah-mudahan punya usaha yang bisa memberikan keleluasaan para penghafal Al-Quran dan jadi berkah hidupnya. Amin. Soal makan dijamin sama Allah. Sekarang soal sekolah pendidikan. Ini mana nih? Di mana ini? Surabaya. Apa? ITS. ITS benar. Di ITS 30 juz gratis kuliah di sana. Satu saat nggak bisa kuliah, hafalkan 30 juz, ngentekno umur Ustaz gitu ya. Sehingga apa? Ustaz ada yang lebih ringan lagi? Ada, tak kasih yang lain tuh. Ini di mana nih? Ya mesti aja gede tulisannya. Kena menenek gak ro. Di mana UI tempatnya? Jogja, ya. Ini lebih rendah lagi Ustaz. 20 juz. Ustaz 20 juz jadi ngetekno umur Ustaz. Enggak kuliah-kuliah hanya karena nunggu 15 juz, 20 juz. Tak turunkan lagi. Di mana ini? IPB mana? Bogor. Tak kira bocor ini maknanya. Di IPB Bogor lebih rendah lagi, 15 juz. Dan ini di artikel disebutkan yang hafal 15 juz fasilitasnya disamakan dengan mereka yang juara olimpiade tingkat nasional, mendapatkan kuliah gratis, mes gratis. Kalau 30 juz disamakan fasilitasnya dengan mereka yang juara olimpiade tingkat internasional. Kuliah gratis, dapat mes gratis, dapat uang saku 1,5 juta setiap bulan. No, enak kuliah. Yuk, 30 juz. Ustaz 15 juz sik ngentekno umur Ustaz, aku sak juz saya kira tahun misalnya ya. Yang itu tadi loh, walaupun sedikit tadi loh Ustaz. Nah, Al-Quran walaupun Siap. Yang paling rendah lagi mana tuh? triko ya. Uangnya rendah terus ya, mati ya kalau level rendah. Aku lah isi namanya Pak Rois ya. Yang tinggi mana ya? Saya 35 juz gitu Ustaz. Enggak ya 3 aja, 3 juz aja. Oke ya, nah ini nih. Di mana nih? Yang bisa nebak tak kasih hadiah. Mana itu itu? aku. Di ya. Kurang apa? Malang. Saya gini ya. Saya nggak perlu minta nama kampusnya. Malaysia. Saya kurang. Tapi ngegas saya. Yang penting kotanya. Oke ya. Saya minta nama kotanya. Ada yang betul 2 tak kasih dua-duanya, 5 tak kasih 5-5-nya. Ya silakan. Angkat tangan dulu. Wow. Malang, oke, Pak Rois Malang ya, oke, tak simpen. Kuala Lumpur, wis karepmu. Kairo. Indonesia. Jakarta. Wow. Jakarta. Satu orang 2 jawaban boleh. Kalimantan itu provinsi. Bukan kota itu, kota. Apa? Banjarmasin, apa lagi? Sawon apa lagi? Balikpapan, apa lagi? Palembang. Palembang. Bukan Indonesia. Ya. Jakarta. Apa sama nggak apa-apa, siapa tahu betul ya? Jakarta. Riau, oke. Jakarta. Jakarta, silakan. Yang jelas bukan Madiun ya. Unmar udah datang. Oh, Terus berkuape. mana? Ayo, kota tuh saya butuh kota aja. Lumayan, oleh hadiah. Jember. Mana? Ya Jember kamu. Tulungagung ya wis. Ya. Buka. Oh, googling nggak jadi gitu. Ini jawaban atas nama googling ini. Oke ya. Di Makassar. Wis tak itu ya. Kayak Uin Syarif Hidayatullah Uin. gambarnya. Gitu ya, gambarnya Kak tahu ya. Oh iya. Jawaban lawas. Ini lebih rendah dari 15. Berapa? 1 juz. Alhamdulillah. Lah nanti kalau satu sana supervisi di lembaga-lembaga tuh nggak usah ragu-ragu, anak-anak habis SD nggak perlu SMP, nggak perlu ngetekno umur, ganti dibalik kalau tadi ngetekno umurnya. Wes langsung kita kuliah. Siap. Makanya saya curiga nih bangunan segede ini siapa tahu buat nampungan kecil-kecil yang langsung kuliah, Pak. Terima kasih. Uin Makassar. Gawat itu. Yo. Budalkan.
Ya, kita viralkan itu. Saya takutnya kesana nanti nebut nyawa saya lagi. Kata Ustaz Bayaki 1 juz juga gitu juga. Nanti nunggu SMA Ustaz ngawur saya. Gitu ya. Ini soal pendidikan. Dan ini contoh kecil saya kira. Dan saya yakin di Madiun, di Ponorogo dan sekitarnya itu pasti lebih banyak. Dan kita pasti mafhum lah. Hampir seluruh lembaga itu mengapresiasi mereka yang hafal Al-Quran. Betul tidak? Nggak harus 30 juz, 2 juz, ada kontingen berapa persen kan gitu ya? Bahkan dan seterusnya. Saya doakan mudah-mudahan semua ustadz-ustadz nanti jadi orang sukses. Amin. Lembaga yang bisa memberi jaminan mereka yang menghafal Al-Quran. Amin. Baik, nah itu contoh. Ini contoh yang lainnya ya. Ada dan sebelumnya dan seterusnya. Undi, Ponorogo. Ini contoh kecil aja. Dan hampir kalau sekolah Islam itu saya yakin rata-rata memberikan apresiasi mereka yang hafal Al-Quran. Baik ustadz-ustadz sekalian. Nah, tipe penghafal, gitu ya. Saya mau tanya di antara para trainer yang luar biasa, siapa yang kalau menghafal Al-Quran itu cepet hafal? Kalau menghafal cepet angkat tangan. Kalau menghafal cepet angkat tangan. Kalau ditanya, Iya, wow. Kalau sing cepet hei trainer ini Rek. Iya ya tak. Jujur nggak cepat. Ada pilihan lain lah, pilihan lain. Pilihan yang kedua kan. Oh masya Allah, lumayan ada satu daripada enggak. Mewakili kami ya. Saya salah kamar Ustaz Faiz. Pelatihan tahfidz enggak ada yang cepet nggak bang? Yes, angel. Ini kayak motivasi lembaga gitu ya, enggak. Yang kedua, siapa kalau menghafal lambat? Ustaz ini ya, belum. Gawat tes. Yang penting nggak sulit, yang penting. Ya enggak angkat tangan ini yang jadi pertanyaan. Enggak ada jawaban. Sudah hafal tadi, sudah hafal semua. Oh, enggak kan Sudah. pertanyaannya meskipun sudah hafal kan. Sedang. Cepet apa? Sedang enggak ono. Hidup kok enggak jelas gitu. Oke, pertanyaan kedua. Pokoknya harus angkat tangan. Enggak angkat tangan, nah pintu keluar terbuka. Siapa kalau sudah hafal cepet hilang? Nah, saya. Gimana? Kita akhiri majelis kita dengan hamdalah. Cepet hilang. Iya bener lah. Lama dikit bersolat. Saya mulu kita. Ngapal angel. Cepet hilang. Bosok. Oke, ngapalnya lambat. Ya. Siapa kalau sudah hafal sulit hilang angkat tangan. Tadi satu sekarang nggak ada. Oh masya Allah satu ini memaksakan diri. Pokoknya. Ya, hafal tubuh. Ya, gitu ya. Ya jangan sampai kita di posisi ini wes nang ngapal no wangel wes apal wes Iya bener tak? hilang gitu ya. Iya bener itu toh batu Ustaz. Benar kok nggak tahu gitu ya. Ya kalau ini mending lah lambat-lambat hilang sekarang nanti setidaknya sulit. Lambat-lambat menghafalnya setidaknya sulit hilang lumayan ya. Atau ini mending lah sekalipun cepat hafal tapi ya mudah hilang. Mudah-mudahan kita di posisi ini sudah cepat menghafalnya. Kalau sudah hafal Tidak bisa hilang. ya. Takbir. Allah Akbar. Oke, baik. Satu-satu sekarang silakan lihat ke depan. Ini biasanya Ini sing tuwek-tuwek mesti langsung lancar jawabnya ini. Nasi dari ya. Benar kan? Sing tuwek ketok langsung. Oke ya. Nasi Daria. Tahun 2000. Ada judul lain tahun 2000 apa lagi? Kota santri. Terus mulai dunia dan kita Hidup putih. Tuwek tenanan dah. Sing nomor gaya karo. suasana di kota. Kota santri lho banyak rasa. Lagi. Pak Budi lu wae kok lu lanang. Oh enggak. Ya Allah. Kita Dua Oke, baik. Ini kalau yang mewakili zaman now. Jangan melihat kasusnya ya. Lihat lagunya ya. Lihat aja orang. Lihat lagunya. Oke. Ini ada satu lagu yang jangankan anak muda, orang tua, bayi procot mesti apa lu?
Mangku. Bukan. Tulisannya itu jelas. H M M M M M M. Wes kan? Benar kan? Kok ngerti? Oke. Ustaz Budi itu umurnya sudah kepala 4 belum? Belum, Ustaz. Oh, 28 saya. Oh, 28. Apa 82? Enggak ya. Saya sekarang mau tanya, Ustazah ini. Ustazah 1 2. Belakangnya Bu Uswa ya. Ustazah lagu Nasdaria yang Ustazah kenal apa? Dunia dalam Berita tadi ya? Oke. Ustazah pernah sengaja menghafalkan? Lihat teksnya tuh. Dunia dalam Berita tuh pernah? Enggak. Tapi hafal. Beberapa lirik hafal. Bu Uswa hafal apa lagi selain Dunia dalam Berita? Uswatun hasanah. Ada ya? Ada. Oh, aku sih gak apa. Oh iya. Ini Ustazah Uswa pernah sengaja lihat teks dan ingin menghafal itu? Betul. Buatan pernah. Nah, kalau HMMMM saya yakin nggak ada yang pernah sengaja lihat HMM. Enggak ada. Ini mindset yang harus dibangun kepada guru Quran kita. Karena apa? Seringnya diulang sehingga hafal. Mengulang itu nama istilah tafidnya apa? Murojaah. Nah itu harus ditanamkan ke teman-teman tuh. Murojaah sama dengan tahfidz, tahfidz sama dengan murojaah. Semakin banyak murojaahnya, semakin sering murojaahnya, maka tahfidznya semakin baik. Oke ya? Atau sebaliknya, tahfidz yang baik itu senantiasa menghadirkan murojaah. Tak ulang lagi, murojaah sama dengan tahfidz sama dengan ini yang harus dibangun. Gitu ya. Baik yang belum hafal sampai yang sudah hafal apalagi. Karena urusannya Al-Qur'an. Mahfum ya? Sehingga namanya murojaah banyak bentuknya. Bahkan kita nggak ngapalin, dengerin itu juga murojaah loh ya. Mendengarkan, melihat, apalagi mengucap, semua murojaah. Semangat itu yang harus kita bangun, mindset itu yang harus kita tanamkan guru-guru. Sepakat ya? Murojaah adalah tahfidz adalah murojaah. Oke. Itu harus diulang. Itu mindset harus dimasukkan. Baik, satu-satu. Kita lanjut. Nah, ini masuklah kita ke latar belakang kenapa ada tahfidz umi dirangkum, gitu ya. Yang pertama Ustaz-Ustazah, ada satu poin ini. Banyak lembaga pengguna umi mampu melampaui target hafalan di atas standar. Standar ini paling enak bicara target itu SD memang paling enak itu ya, mendefinisikan target. Target SD untuk urusan hafalan keluar dari SD itu minimal hafal berapa juz? Satu kan, itu sudah rangkuman lama tuh. Minimal anak keluar SD nggak hanya lulus munakosha, tapi juga hafal juz 30 gitu ya. Sekarang saya tanya, di Madiun, Ponorogo dan sekitarnya atau yang di bawah naungan Madiun Raya, itu ada atau banyak lembaga yang SD nih khususnya, itu yang sudah hafal juz 30? Ada atau banyak? Banyak kan? Ustaz sekarang pertanyaan kedua, ada atau tidak yang lembaga kesulitan menuntaskan juz 30 anaknya? Ada, bahkan di wilayah tertentu itu banyak, apalagi pelosok-pelosok seakan-akan juz 30 gak mari-mari sih, 6 tahun lapoai kan gitu ya. Oke ya, ini anomali fenomena ini yang membuat kita harus membuat konsep yang baik tuh. Bagaimana bisa dirasakan berimbang antara pengguna umi dimanapun sudah biasa juz 30 itu. Bahkan yang ekstrim lagi sudah mulai banyak lembaga itu yang memberanikan diri target 2 juz, nggak ada tambahan jam, 60 menit itu tapi 2 juz, dan itu bisa mayoritas, yang artinya juz 30 prosentasenya bisa jadi 100%, kan begitu ya? Gitu. Ada nggak di sini yang target mulai nambah 2 juz tapi nggak nambah jam tahfidz lagi? Ada kan? Mulai banyak sekarang, apalagi yang ditambahkan jamnya. Nah ini anomali yang harus kita pecahkan masalahnya. Yang kedua, kenapa ada tahfidz umi ini, pelatihan tahfidz umi, metode menghafal yang belum tersistem dengan baik. Gini Ustaz-Ustaz, ketika kita sertifikasi, sudah ada teknik menghafal belum? Sudah. Oh sama nggak perlu sertifikasi? Ya apa sih? Kan ada ya.
sudah ada. Bagaimana caranya? Sampaikan satu ayat itu 3 kali gitu ya. Setelah itu apa? Lagi. Ya harus ya. Terus 3 kali kok lagi? Apa ya? Ditirukan 3 kali. Terus selanjutnya apa? Evaluasi. Sudah bagus itu. Cuma gitu ya. Kita akan memperbagus lagi karena konsep itu tuh masih belum bisa memecahkan masalah yang tadi itu loh. Sudah biasa kita mengantarkan anak J30 itu. Gitu ya. Nah, oleh karena itu kita matangkan lagi konsep yang sudah ada itu menjadi konsep yang jauh lebih baik lagi. Mafhum ya? Sepakat ya? Sepakat ya? Setuju. Loh, repot. Yang ketiga, belum ada perangkat khusus untuk tahfidz sebagai kontrol hafalan siswa. Gini satu-satu. Selama ini ketika sertifikasi ya, sebelum ada buku tahfidz ya. Nah, selama ini ketika menghafal itu seakan-akan nggak ada sesuatu perangkat yang bisa membantu mereka itu memastikan hafalan. Contoh nih, baik anak-anak kemarin siapa yang sudah murojaah? Saya Ustaz, kan kayak hanya verbal aja itu. Bukti autentiknya mana kan nggak ada ya. Hafalannya sampai mana itu mengandalkan catatan kita. Karena apa? Jarang yang mencatat di prestasi kan gitu ya. Sehingga yang tahu seakan-akan kita, oh kemarin surat apa, ayat berapa dan seterusnya gitu. Nah, lewat perangkat ini harapan kami ini jauh lebih mudah lagi secara teknis. Paham ya? Oke, kita lanjut. Nah, ini hanya mempertegas saja sehingga nanti bisa menjadi mindset yang senantiasa terbangun. Nah, bicara kekuatan mutu umi ada di 3 hal, yaitu apa saja? Metode yang bermutu, guru yang bermutu, sistem yang bermutu. Persentase terbesar ada di guru. Sehingga kita untuk urusan tahfidz ini kita mempunyai beberapa komponen yang bagi kita itu bagian daripada guru yang bermutu di tahfidz. Gitu ya. Nah, yaitu yang pertama, tartil baca Al-Qur'an dalam kurung kalau hafal itu lebih baik. Nah, ini penting. Mindset yang harus sama-sama kita sepakati ini. Nah, sebelum saya lanjutkan, saya ingatkan ya, ketika peraga dibuka maka buku ditutup. Kalau pelatihan berarti ketika peraga dibuka modul Ditutup. paham ya? Kalau catatan silakan dibuka. Kalau modul ditutup. Gak ono nek iki gak ono untung gak ono ngono. Delek ono gak ono. Gitu ya. Nah, Ustaz, awalnya kita di pelatihan paling awal itu kita sampaikan guru yang bermutu versi tahfidz tentunya yang hafal Quran. Tapi pada faktanya mencari orang yang hafal Quran, maaf ya, ini bukan di Madiun, di Undalang lain sana, jauh sana. Sini juga sama. Belum tak lanjutkan. Ya. Nah, kita mencari guru Al-Quran yang hafal Quran, yang pembelajar, peduli pada sistem itu nggak mudah ternyata. Kalau hafal aja banyak. Tapi kalau hafal tapi dia mau belajar terus peduli sistem itu jarang. Di Madiun banyak. Sehingga kita cari yang efektif itu sebenarnya gini. Ketika kita sebagai pengajar guru tahfidz begitu ya, yang lebih diutamakan memang hafal sih. Ketika dibanding satu lagi memang nggak hafal, cuma dia bisa menjadi penyimak yang baik. Itu masih layak nggak itu? Layak. Layak kan ya? Ya meskipun nggak hafal tapi dia tahu oh bacaannya nggak baik gitu. Bahkan itu bisa jadi lebih baik. Karena yang hafal Quran tapi ogah untuk mengajar itu lebih baik yang mau mengajar tapi mau punya daya simak yang baik. Sehingga kesimpulan kami adalah mereka yang tartil bacaannya baik sehingga bisa menyimak baik, syukur-syukur hafal. Sehingga ini yang menjadi poin, nggak perlu terlalu khawatir ketika kita sudah ada jam tahfidznya tapi belum ada SDM yang hafal Quran atau hafidz Al-Quran, nggak harus gitu kan. Dan dia sambil mengajar itu sudah otomatis sambil menghafal. Saya ingatkan lagi ya, hafalan itu kita ngajar tuh bisa jadi menghafal tuh. Sama aja karena diulang-ulang seringkali kita mendengar dan seterusnya gitu. Mang teknis yang ideal bagaimana? Ya nanti pelatihan kan belum dilanjutkan. Lo kasih pelatihan lah. Gitu ya, mahfum ya. Yang kedua,
Murojaah setiap hari tentu. Kalau mereka guru tahfidz semangatnya senantiasa murojaah. Seperti yang mention tadi loh. Murojaah adalah tahfidz adalah Murojaah. itu jadi tagline yang harus senantiasa terpakai di benak teman-teman. Selanjutnya menguasai metodologi tahfidz, dia harus menguasai metodologinya, pola pengajaran tahfidz. Bagaimana Ustaz? Ya enggak setelah inilah. Nah, sekarang ya udah pelatihan sini. Ya. Terus berjiwa hafid dan muhafid. Muhafid itu orang yang menyampaikan jiwanya. Sehingga ketika dia menjadi pengajar tahfidz, itu pastikan dia senantiasa untuk open dalam belajar. Oh, dia sekaligus mengajar, sekaligus belajar untuk menghafal juga. Gitu ya. Terus selanjutnya disiplin waktu tentunya. Ingat ustadz-ustadzah, apalagi yang lembaga tidak menyediakan waktu tahfidz sendiri, hanya 10 menit. Saya membayangkan kalau ustadz-ustadzah ketika supervisi melalaikan time manajemennya, tahfidz hilang tuh. Jalan dari kelas ke tempatnya 10 menit. Ya tahapan tahfidz gak olah lah. Gitu ya. Atau sebaliknya, dia tidak memperdulikan terkait dengan waktu yang disediakan sehingga yang senang tahfidz kesenangan tahfidz gak ngaji-ngaji. Atau sebaliknya, yang senang ngaji melihat waktu tahfidznya gak ada, terus gak usah tahapan tahfidz langsung ngaji. Nah, kalau kita nggak benar-benar memperhatikan time manajemennya, maka akan hilang momen itu. Makanya disiplin waktu itu bagi kami sangat penting. Dan yang terakhir komitmen padamu itu. Ingat ustadz-ustadzah, ketika mengajar tentunya urusan membaca itu harus tetap kita perhatikan. Entah itu temponya, entah itu hurufnya. Karena pada umumnya ketika judulnya menghafal itu tempo kadang-kadang nggak terkontrol. Makin kesini makin cepet. Yang celaka di gurunya ikut cepet. Loh ya apa sih? Harusnya kita ngerem cepetnya bacaan anak-anak itu loh. Gurunya ikut cepet. Nah itu yang terjadi. Gitu ya. Tapi itu di Lae, bukan di Madio, bukan di Ponorogo. Kira-kira seperti itu. Baik, bagaimana kabarnya pagi hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Tahfidz Umi excellent. Allahu Akbar. Baik, ustadz-ustadzah, sebelum kita lanjutkan silakan berdiri. Hitungan ketiga boleh berdiri.